Sebagai developer baru, banyak yang bertanya kalau modalnya masih kecil, sebaiknya perumahan subsidi atau perumahan komersil. Nah, saya mau menguraikan satu persatu ya. Nanti Anda sendiri yang akan bisa menjawabnya. Rumah subsidi kita bahas dulu. Rumah subsidi itu memang secara persyaratan itu tidak pernah disebutkan sih sebenarnya harus berapa unit minimal. Namun kita harus tahu bahwa rumah subsidi itu tidak bisa dilakukan dengan perorangan. Artinya harus badan usaha. Nah, dari sini saja untuk persiapan badan usahanya juga membutuhkan biaya. Terus kemudian itu perizinan itu harus lengkap sekali ya. Mulai dari izin site plan, kemudian AMDAL, lanjut semuanya sampai ke PBG. Begitu juga pada saat KPR. Tentu penjualannya wajib 100% lewat KPR. Artinya tidak bisa kita menerima in-house ataupun cash dari pembeli, meskipun pembeli itu mampu membeli cash. Nah, di sini tentu saja aturan-aturan yang menyertai bisnis rumah subsidi itu sangat tipis sekali ya untuk bisa dilakukan dengan modal yang relatif kecil. Nah, namun tentu saja dari sisi kepastian laku, kepastian profit gitu, rumah subsidi tentu memberikan itu. Dari durasi waktunya juga lebih cepat. Terus kemudian dari sisi persetujuan bank itu juga lebih gampang ya untuk mendapatkan persetujuan KPR. Dan untuk mencari pembeli itu juga sangat mudah sekali ya, karena DP yang diperlukan hanya 1%, dimana berarti 99%-nya bisa ditanggung bank lewat KPR. Ini cocok banget untuk karyawan ataupun teman-teman yang membutuhkan asalkan fix income pada saat pengajuan KPR. Nah, bagaimana dengan rumah komersil? Sebenarnya kalau kita mau bisnis perumahan di rumah komersil, kita mulai dari kecil-kecil dulu, itu bisa. Artinya, misalkan kita mau 5 unit dulu nih, itu bisa banget gitu loh. Nah, karena hanya 5 unit, tentu modalnya menjadi relatif kecil ya. Nah, kalau 5 unit berarti apakah harus berbadan usaha? Nggak usah. Kalau 5 unit ya lakukan perorangan aja. Itu persis seperti Anda punya rumah yang mau Anda jual ya, persis perlakuannya kayak beli, kayak jual rumah second. Kurang lebih begitu. Nah, kalau hanya 5 unit saja berarti luas tanah yang diperlukan juga nggak terlalu banyak ya. Anda bisa mulai dari 700 ataupun 1000 meter. Kemudian di sini target marketnya adalah orang-orang yang memang membutuhkan rumah, namun secara BI checking mereka juga mungkin tidak lolos, sehingga bisa mereka memanfaatkan paket in-house. Dan memang rumah komersil apalagi dengan jumlah sedikit itu rata-rata penjualannya juga pakai in-house. Kalau pakai KPR gimana? Nah, kalau pakai KPR ya tetap aja bisa, tapi sekali lagi perlakuan bank itu akan memberlakukan persis seperti kayak dianggap kayak Anda jualan rumah second, dan yang beli juga begitu, dianggap dia membeli rumah second. Secara DP tentu gede ya kalau menggunakan skema rumah komersil. Bunganya juga tinggi, kurang lebih sekitar 12-14%. Terus dari sisi persetujuan bank untuk mendapatkan KPR rumah komersil itu juga tidak semudah rumah subsidi. Nah, Anda sendiri yang bisa menjawab sekarang ya. Jadi kalau secara modal kecil memang rumah komersil itu bisa dilakukan dengan modal yang mungkin lebih kecil dibanding dengan modal untuk rumah subsidi. Terus kemudian dari sisi perolehan lahan, rumah komersil itu juga tidak ada skema kredit pembiayaan lahan. Artinya bank tidak akan membiayai pembelian tanah apabila rencananya memang untuk rumah komersil. Sedangkan di rumah subsidi itu ada bantuan bank. Nah, di sini saya rasa menjadi plus minus ya. Menjadi plus minus kalau dari sisi kita mengandalkan bantuan dari perbankan, maka rumah subsidi menjadi pilihan. Dan karena sudah dibantu oleh bank, tentu saja modal menjadi relatif kecil. Sedangkan kalau rumah komersil dengan 5 unit sampai 10 unit, anggap saja begitu ya, Anda bisa betul-betul mulai dengan modal sendiri, dan Anda setidaknya akan bisa tahu kesulitan-kesulitan di lapangan apabila sudah terjun. Tapi yang jelas, modal kecil maupun modal besar itu semuanya butuh mental yang sama. Apa itu? Mental yang besar.